bisa mengerjakannya dengan melihat video yang sudah saya share ya. Kalau jadi menonton video yang dibuatkan oleh Pak Angga, silakan kalian tonton video di Pak Angga itu lengkap ya. Kalian bisa mencari, mereview lagi mengenai determinan, inverse, dan juga lainnya. Baik, kita mulai dulu dari yang nomor 1 ya. Pada nomor 1, pada nomor 1 kita diminta untuk menentukan apakah vektor H itu merupakan kombinasi dari vektor U dan juga vektor V. Di mana vektor ini memiliki nilai, saya capture aja dulu. Soalnya satu, kita diminta untuk menentukan apakah vektor H ini merupakan kombinasi dari vektor U dan V. Di mana vektor U-nya itu memiliki nilai 240, 1-13, dan vektor H itu adalah 4, 2, 6. Nah, kita ingin menentukan apakah U dan V ini apakah H ini merupakan kombinasi dari vektor U dan vektor V. Maka kita akan menggunakan cara UBE ya. Kita akan menggunakan caranya UBE, metode Gauss, eliminasi Gauss untuk menentukan kombinasi dari U dan V ini. Jadi untuk membuktikan apakah U dan V ini merupakan kombinasi, dapat kita kombinasikan sehingga kita akan menghasilkan suatu vektor H. Baik, kita langsung saja, kita akan nolkan nilai yang ada di bawah diagonal. Di mana baris kedua kita akan kurangi dengan baris pertama, di mana baris pertama kita akan kalikan dengan 2. Karena ini sudah 0, jadi kita abaikan saja. Maka nilainya itu adalah sama dengan 214. Ini 0. Minus 1. Minus 2. Ini adalah minus 3. 2 dikurangi 8. Minus 6. Ini 0, 3, 6. Di sini kalian bisa lihat pada baris kedua dan baris ketiga ini merupakan kelipatan antar baris, ya, kelipatan antar baris sehingga pada saat kita mengenolkannya, di saat kita akan mencoba untuk mengenolkan nilai ini, maka otomatis satu baris tersebut itu akan 0. Ya. Karena baris ketiga ini merupakan kelipatan dari baris kedua, begitu sebaliknya. Baris kedua juga kelipatan dari baris ketiga. Sehingga pada saat kita nolkan, di sini baris ketiga, kita akan tambahkan baris kedua. Maka hasilnya itu adalah 214, 0, minus 3, minus 6, 0, 0, 0. Sehingga kita akan dapatkan nilai untuk X2, ini X1 ya, ini X1, ini X2, dan ini konstantanya. Kolom X1 itu adalah, X2 ya, minus 3X2, ini sama dengan minus 6. X2 ini sama dengan 2. Maka untuk X1, 2X1 ditambah 2, ini sama dengan 4. Maka 2X1 ini sama dengan 2, sehingga X1 sama dengan 1. Sehingga pengalinya untuk mendapatkan
kombinasi dari U dan V itu adalah 1 dan 2. Kita sekarang buktikan apakah benar bisa kita kombinasikan dengan menggunakan skalar ini. Jadi nilainya 240, yang U itu adalah 240, 240, nilainya adalah 1, X1-nya, kemudian ditambah 2 ya tadi. 2, 1, min 1, 3. 26. Maka 240 ditambahkan 2 minus 26 sama dengan, kita buktikan apakah hasilnya 426. Kita tambahkan, ini adalah 4, ini 2, dan 6. Ternyata hasilnya sama dengan vektor H. Jadi kita bisa simpulkan bahwa UV dan H itu adalah vektor-vektor yang dependen linear, memiliki hubungan dependensi linear atau ketergantungan linear, sehingga kita bisa mengkombinasikan antara dua vektor sehingga vektor yang lain itu merupakan hasil dari kombinasi dari dua vektor tersebut. Dan nilai koefisiennya, koefisien untuk U dan koefisien untuk V itu tidak sama dengan 0 semua. Sehingga kita bisa kombinasikan dengan menggunakan nilai skalar tersebut dan dihasilkanlah satu vektor yang lainnya. Maka kedua vektor tersebut bisa kita kombinasikan, yang artinya ketiga vektor tersebut memiliki hubungan ketergantungan linear. Itu untuk nomor 1. Nomor 2 dan nomor 3 caranya sama ya. Untuk mencari apakah vektor-vektor tersebut memiliki hubungan yang dependensi atau yang independen. Untuk yang nomor 2 dan 3 ada yang ditanyakan terlebih dahulu, karena kalau tidak ada pertanyaan saya akan langsung lanjut ke nomor 4. Karena caranya sama. Jadi kalian tinggal cari saja nilai skalarnya, pengali skalarnya untuk mengkombinasikannya. Jika tidak ada, maka kita akan lanjutkan untuk yang nomor 4. Di mana pada nomor 4, kalian diminta untuk mencari vektor satuan dari vektor P. Vektor P sama dengan 4 minus 3, 0. Ya. Apa yang dimaksud dengan vektor satuan? Yang dimaksud dengan vektor satuan itu adalah suatu vektor yang sudah kita normalisasikan. Di mana di saat kita sudah menormalisasikannya, maka panjangnya itu akanlah sama dengan 1. Maka untuk mencari vektor satuan dari vektor P ini, kita bisa menggunakan seperti ini, P dibagi dengan panjang dari P. Jadi sama dengan 4 minus 3, minus 3, 0. Ini akar, ini panjang ya, panjang dari vektor P, 16, 4 kuadrat ditambahkan dengan minus 3 kuadrat ditambah dengan 0. Maka hasilnya di sini sama dengan 4 minus 3, 0, vektor P-nya. 16 tambah 9, akar 25 berarti 5 ya. 5, berarti untuk vektor satuannya itu adalah 1/5 kita kalikan dengan vektor P, 4 minus 3, 0. Maka vektor satuan dari P ini adalah 4/5 minus 3/5, 0.
Sehingga di saat kalian mencari panjangnya menggunakan rumus yang ini ya, maka ini hasilnya adalah sama dengan 1 panjang dari vektor satuan ini. Silakan, Dayin. Izin bertanya, Bu. Ini yang penulisan panjang vektor P itu yang benar itu di atasnya ada panah atau yang tidak, Bu? Atau bisa semua? Panjang dari vektor P. Itu ada panahnya atau tidak? Yang di atas P. Sebentar. Di saat kita menuliskan, kalau saya sepenangkap saya, kalau kita berbicara mengenai vektor, maka simbolnya itu adalah P, di atasnya ada panah. Sehingga pada saat kita mencari panjangnya, ini berarti panjang dari vektor P, maka tetap ada tanda panahnya seperti ini. Atau kemungkinan saya yang salah ya. Seharusnya tidak ada, atau seperti apa? Soalnya kemarin tuh saya lihat, Bu, yang di video kayaknya itu ada yang pertama itu ada yang tidak pakai, habis itu ada yang di video kayak di selanjutnya itu ada yang pakai, Bu. Saya juga bingung ini jadi harusnya pakai. Harusnya pakai. Di saat kita berbicara mengenai vektor, maka kita akan memberikan tanda panah. Ya, ini harusnya tanda panah juga ya. Jadi kita harus memberikan tanda panah. Bentar. Sepertinya, bentar, saya juga melihat ada yang tidak memberikan tanda panah, makanya. Tapi seharusnya pada saat kita berbicara mengenai vektor, itu harus ada tanda seperti ini ya, simbolnya seperti ini, atau mungkin simbol yang seperti ini. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa ini itu adalah vektor, itu adalah simbolnya vektor. Jadi bukanlah kalau matriks tanpa ada tanda panahnya ya. Jadi untuk membedakan mana yang namanya vektor, mana yang namanya matriks. Jadi untuk amannya, di saat kalian berbicara mengenai vektor, berarti kalian tambahkan tanda panahnya. Seperti itu. Ya. Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi yang ditanyakan. Jika tidak, oke, silakan. Permisi, Bu, izin bertanya. Kalau yang tadi dijumlahkan terus sama dengan 1 itu gimana, Bu, maksudnya? Maaf ya, kalian bingung sepertinya. Baik. Jadi, di saat kita berbicara mengenai vektor satuan itu adalah vektor yang kita normalisasikan. Seperti contohnya ini ada vektor P, kita akan menormalisasikannya. Sehingga di saat kita menormalisasikannya, maka kita bisa sebut vektor P tersebut adalah vektor satuan setelah kita normalisasikan. Vektor yang sudah kita normalisasikan, di saat kita menghitung panjangnya, itu adalah sama dengan 1. Sehingga di sini kita sudah mendapatkan vektor satuannya ya. Vektor satuan dari P itu adalah 4/5 minus 3/5 dan 0. Kalian menggunakan rumus yang ini untuk mencari vektor satuan. Jadi nilai vektornya kalian bagi dengan panjangnya. Kalian akan dapatkan 4/5 minus 3/5 dan 0. Nah sekarang kita buktikan. Seperti tadi yang saya katakan, vektor satuan itu memiliki panjang sama dengan 1. Jadi suatu vektor yang sudah kita normalisasikan, maka panjangnya adalah sama dengan 1. Maka kita hitung di sini, tadi vektor satuannya itu adalah 4/5 minus 3/5, 0. Kita buktikan apakah panjangnya sama dengan 1. Berarti 4/5 kuadrat ditambah minus 3/5 kuadrat ditambah 0. Ini sama dengan akar 16/25 ditambah 9/25. Ini sama dengan akar 25/25. Jadi panjang P-nya itu adalah sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa P ini merupakan hasil normalisasi dari vektor
P atau vektor satuan dari vektor P. Di mana nilai vektor P itu adalah sama dengan 4 minus 3, 0. Ini adalah vektor P yang awal sebelum kita normalisasikan. Di saat kita normalisasikan, maka hasilnya adalah sekian. Itu adalah vektor normalisasi. Maka kita harus buktikan apakah benar vektor tersebut sudah kita normalisasikan atau belum dengan cara menghitung panjangnya. Di mana di saat kita sudah menormalisasikan, berarti panjangnya haruslah sama dengan 1. Dan terbukti. Jadi hasil dari normalisasi ini atau vektor satuan dari vektor P, panjangnya itu adalah sama dengan 1. Jadi terbukti, vektor P ini adalah vektor satuan dari vektor. Dapat dipahami ya? Monggo, kalau ada lagi yang ditanyakan, silahkan. Monggo. Izin bertanya Bu, berarti kalau misalnya seandainya nilainya nggak 1 tuh berarti kita kesalahan hitung dan hasilnya itu bukan ini ya Bu, bukan vektor satuan ya Bu ya? Betul. Jadi di saat kalian ingin membuktikan bahwa apakah benar itu adalah vektor satuan dari vektor P, dan ternyata hasilnya tidak sama dengan 1 panjangnya, berarti ada kesalahan perhitungan. Ada penentuan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi nanti kalian bisa cek lagi perhitungan kalian. Harus 1 ya, panjangnya ini harus 1. Maka kita bisa sebut bahwa vektor tersebut adalah hasil normalisasi dari sebuah vektor. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke, monggo, silakan. Izin bertanya Bu, untuk penulisan hasilnya itu sendiri, kapan menggunakan IJK, kapan tidak menggunakan seperti itu, atau bebas? Biasanya kan ada I, vektor IJK, kalau satuan. Oke. Kalian akan menggunakan IJK. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Kapan kalian menggunakan IJK, kapan tidak perlu menggunakan IJK? IJK kalian akan gunakan, seumpamanya di sini tadi ya, ada vektor P, di mana nilainya berapa tadi? 4 minus 3, 0 ya. 4 minus 3, 0. Kemudian kalian ingin mengubahnya menjadi suatu SPL. Bentuknya itu kayak SPL. Maka kalian bisa menuliskannya 4I plus minus 3J plus 0K. Seperti itu. Ya, kalian bisa menuliskannya seperti itu. Kalau kalian membuatnya dalam bentuk suatu persamaan. Kalau kalian membuatnya dalam bentuk matriks, maka kalian cukup tuliskan seperti ini saja. Empat minus 3, 0. Sebenarnya ini kalian bisa tuliskan juga IJK-nya. IJ. Sebentar ya. Sebentar. Oh, iya benar. IJK. Seperti itu. Berarti cuma beda penulisannya, jadi ya dalam bentuk penulisannya. Semuanya bisa dipakai betul ya? Semuanya bisa kalian gunakan. Jadi tergantung pada saat seperti apa kalian menampilkannya. Jadi bagaimana kalian menyajikan vektor tersebut. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan lagi. Izin bertanya Bu.
kan selama ini yang diajarkan kan pakai IJK ya Bu, variabelnya Bu. Umpama diganti XYZ atau ABC gitu boleh nggak Bu? Boleh. Kalau kalian menggunakan koefisien dalam bentuk apapun silahkan. X1, X2 kayak tadi kan saya menggunakannya X1, X2 itu silahkan, boleh. Jadi IJK, ABC itu silahkan, boleh sekali. XYZ, XYZW juga boleh. Jadi kalian bebas menggunakan pengganti nilai koefisiennya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan lagi. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Di mana pada pertanyaan selanjutnya, ini kalian juga diminta untuk mencari vektor satuan dari vektor PQ. Di mana vektor P-nya ini sama dengan 2 min 1, 3. Dan vektor Q-nya 3 minus 3, 5. Kita cari terlebih dahulu vektor PQ. Kita cari tahu dulu vektor dari PQ ini dengan cara Q minus P. Sehingga hasilnya Q-nya ini adalah 3 minus 3, 5 dikurangi 2 minus 1, 3. Maka kita akan dapatkan hasilnya 1 minus 2, 2. Jika kita sudah dapatkan hasilnya, kita tinggal cari vektor satuannya dengan cara PQ sama dengan per PO. Kita bagi vektor PQ dengan panjang dari vektor PQ. 1 minus 2, 2. Ini 1 ditambah 4 ditambah 9 ya. Jadi 1 minus 2, 1 minus 2, 2 per 1 per 3. Maaf kok 1 per 3. Per 3. Per 3. Sehingga hasilnya vektor satuannya itu adalah 1 per 3 dikali 1 minus 2, 2. Sehingga nilainya ini adalah 1 per 3 minus 2 per 3, 2 per 3. Ini kalian bisa buktikan. Panjangnya nanti akan sama dengan 1. 1 per 9 ditambah 4 per 9 ditambah 4 per 9. Sama dengan akar 9 per 9. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Dapat dipahami ya? Jadi pada saat kalian diminta untuk mencari vektor PQ, berarti kalian cari tahu dulu vektornya dengan cara mengurangi Q dengan P. Sehingga di saat kita sudah dapatkan, baru kita bisa mencari vektor satuannya. Cara yang sama kita bisa gunakan untuk yang nomor 6. Pada nomor 6, kalian diminta untuk mencari vektor satuan dari vektor AB tambah vektor BC. Ini sama dengan vektor AC. Di mana vektor A ini sama dengan 3 minus 1, 2.
3 minus 1, 2. Vektor B-nya 4, 6, 2. Vektor C-nya ini sama dengan 4, 2, 0. Sehingga kita cari dulu vektor AB dengan cara mengurangi vektor B dengan vektor A. Dengan 4, 6, 2 kurangi 3 minus 1, 2. Ini sama dengan 1, 7, 0. Kemudian kita cari vektor BC. Vektor C-nya ini adalah 4, 2, 0. Dikurangi 3, B ya, 4, 6, 2. 4, 6, 2. Sama dengan 0, minus 4, minus 2. Maka C, kita tambahkan 170 dengan 0, minus 4, minus 2. 1, 3, minus 2. Sebenarnya ada cara yang cepat. Di sini kalian bisa lihat ya, A plus AB plus BC itu sama dengan vektor AC. Maka kita langsung kurangi saja C dengan A. 4, 2, 0. Oh, sorry, maaf. Kita kurangi dengan ya, vektor C kita kurangi dengan vektor A 3 minus 1 2. Oh, sebentar. Hasilnya adalah 1 3 minus 2. Sama ya. Jadi kalian bisa melakukan dengan cara yang seperti ini atau kalian bisa menggunakan cara yang seperti ini. Karena pada saat kita menambahkan AB plus BC, vektor AB dengan vektor BC, maka kita akan menghasilkan vektor AC. Sehingga kita bisa langsung kurangi saja vektor C dengan vektor A. Maka kita akan dapatkan vektornya itu adalah 1, 3, minus 2. Sehingga kita akan bisa tentukan vektor satuannya. 1, 3, minus 2 tadi ya. AC. Kemudian 1, 3, minus 2 dibagi akar 1 ditambah 9 ditambah 4. Berarti ini akar 15 ya. 9 ya akar 15. Berarti 1 per akar 15. 1, 3, minus 2. 14. Oh iya ya, akar 14. Siap. Terima kasih koreksinya. Jadi akar 14 sehingga kita akan dapatkan vektor satuannya itu adalah 1 per akar 14, 3 per akar 14, dan minus 2 per akar 14. Kalian bisa lihat, kalian bisa buktikan apakah nilai ini adalah vektor satuan dari vektor AC tadi dengan cara menghitung panjangnya. Oh, maaf. 1 per 14 ditambah 3 per 9 ya, 9 per 14 ditambah 4 per 14 sama dengan akar 14 per 14 sama dengan 1. Jangan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk vektor satuan. Di saat kalian menemukan pertanyaan, kalian diminta untuk mencari vektor satuan dari suatu resultan vektor.
Di saat kalian menemukan ada kata resultan, berarti kalian harus menambahkan antara dua vektor tersebut. Karena resultan itu adalah penjumlahan. Ya, penjumlahan antar dua vektor atau lebih. Jadi di saat kalian menemukan kata resultan, kalian tambahkan. Ya. Jadi seumpamanya ada vektor P dan Q, kalian diminta untuk mencari resultannya, maka kalian tambahkan kedua vektor tersebut sebelum kalian mencari satuannya, vektor satuannya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke eigen value dan juga eigen vektor. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan masuk sekarang ke eigen. Jadi ada eigen value dan juga eigen vektor. Di mana yang dimaksud dengan eigen value itu adalah nilai karakteristik dari suatu vektor. Sedangkan yang dimaksud dengan eigen vektor itu adalah suatu vektor tidak nol, di mana vektor tidak nol itu di saat kita kalikan dengan matriks, sebuah matriks bujur sangkar, maka akan dihasilkan eigen vektor tersebut, kelipatan dari eigen vektor tersebut. Jadi seperti ini. Di saat kita akan mengalihkan suatu vektor bujur sangkar dengan suatu matriks tidak nol, ya. Kita mengalihkan matriks bujur sangkar dengan matriks tidak nol. Ya. Jadi ada matriks bujur sangkar, ada matriks tidak nol. Di saat kita mengalihkannya dan kita menghasilkan suatu matriks tidak nol itu, kelipatan dari suatu matriks tidak nol itu, ini saya kalikan lambda ya, maka ini disebut dengan, nilai ini disebut dengan eigen vektor. Ya, nilai ini disebut dengan eigen vektor. Jadi eigen vektor itu adalah matriks tidak nol, yang di saat kita mengalihkannya dengan suatu matriks bujur sangkar, dan dihasilkan kelipatan dari matriks tidak nol itu, maka kita bisa sebut matriks tidak nol itu adalah eigen vektor. Sedangkan eigen value itu adalah nilai karakteristik dari suatu matriks bujur sangkar. Kita langsung lihat contohnya saja ya. Biar kalian tidak bingung, kita lihat dari ukuran yang paling kecil terlebih dahulu. Di mana kita memiliki matriks berukuran 2x2, yaitu 3, 8, 0, minus 1. Kita akan mencari nilai karakteristik dari matriks bujur sangkar ini. Dari matriks berukuran 2x2 ini. Dengan cara untuk mendapatkannya itu adalah A minus I lambda, ini sama dengan 0. Ini matriks I ya, matriks identitas. Sehingga kita bisa kurangi. Oh, kebalik. Maaf, kebalik. Sebenarnya sama saja ya. Ini kalian mau I lambda dikurangin A atau A minus I lambda, ini sama saja sebenarnya. Tapi biar kalian nggak bingung, kita samakan dengan penjelasan dari yang dimiliki Pak Angga. Determinan I lambda dikurangi A, ini sama dengan, ini simbolnya harusnya mutlak. Ini sama dengan 0. Karena kita berbicara mengenai determinan ya.
maka kita bisa, kalau sudah mutlak berarti determinannya dihilangkan saja. Tulisan determinannya. Berarti kita akan mencari nilai determinan dari hasil pengurangan matriks identitas, kita kalikan dengan lambda, kita kurangi dengan suatu matriks bujur sangkar. Maka I lambda ini, matriks identitas, ini adalah 1001. Kita kalikan dengan lambda. Ini lambda ya. Lambda kita kurangi dengan matriksnya 308-1. Nah, dengan lambda 0, 0, lambda. Dikurangi 308-1. Matriks identitas ini menyesuaikan dengan matriks bujur sangkarnya ya, ukuran dari matriks bujur sangkar. Di saat kalian menemukan matriks bujur sangkarnya berukuran 2x2, berarti identitasnya pun juga kalian sesuaikan. Berarti ukurannya 2x2. Di saat kalian menemukan matriks bujur sangkarnya 3x3, berarti matriks identitasnya juga kalian tuliskan 3x3. Sehingga hasilnya di sini adalah lambda minus 3. Ini ya, lambda dikurangi 3, 0 dikurangi 0. 0, 0 dikurangi 8, minus 8, lambda minus 1. Berarti lambda plus 1. Kita dapatkan, sekarang kita akan mencari nilai determinannya. Maka nilai determinannya, masih ingat ya, caranya untuk yang 2x2, kita kalikan silang, kemudian kita kurangi juga hasil pengalian silang ini. Berarti lambda minus 3 dikalikan dengan lambda plus 1, 0 ya. Minus 8 kali 0 sama dengan 0. Berarti minus 0, sudah 0. Di lambda kita dapatkan lambda minus 3, lambda plus 1. Sehingga nilai karakteristiknya itu adalah lambda 1 sama dengan 3, lambda 2-nya sama dengan minus 1. Ini adalah nilai eigennya. Ya, nilai karakteristik dari matriks 2x2 ini. Sekarang kita akan mencari eigenvektornya. Ya, kita akan mencari eigenvektor dari matriks 2x2 ini. Di mana kita sudah mendapatkan nilai karakteristiknya ini, kita tinggal langsung masukkan saja. Gimana? Di sini ada dua cara yang kalian bisa gunakan. Lambda minus 3, tadi nilainya lambda minus 3, ini 0, minus 8 ya. Minus 8, minus 8, 8 plus 1. 8 plus 1 kita masukkan di saat lambdanya ini sama dengan berapa tadi? 3. Kita mulai dulu dari lambda satunya 3. Maka hasilnya ini adalah 0, 0 minus 8, 4. Cara yang pertama itu adalah dengan menggunakan OBE, dengan cara menggunakan OBE. Ini cara OBE, jadi kalian tinggal masukkan saja ke nilai lambdanya. Maka kita akan dapatkan minus 8x1 ditambah 4x2 ini sama dengan 0. Maka 8x1 ini sama dengan 4x2. 2x1 sama dengan x2. Jika kita dapatkan pada saat lambdanya sama dengan 3, kita dapatkan eigenvektornya itu adalah 1, 2. Jadi di saat x1-nya 1, kita ganti x1-nya 1, maka x2-nya itu sama dengan 2. Jadi di saat x1-nya sama dengan 1, maka x2-nya kita dapatkan sama dengan 2.
Sehingga kita dapatkan ini, eigen vektornya. Kita buktikan. Ya, kita buktikan apakah eigen vektor ini di saat kita kalikan dengan matriks bujur sangkarnya itu menghasilkan kelipatan dari eigen vektor tersebut. Tadi nilainya itu adalah 308 minus 1, 308 minus 1. Kita kalikan dengan eigen vektornya 12. Adalah 3. Nilai dari karakteristiknya ya. 3, 1, 2. Apakah terbukti? Kita kalikan. 3 kali 1 ditambah 0 kali 2 itu adalah 3. 8 kali 1, 8, dikurangi 2 itu adalah 6. Sama dengan 3, 6. Jadi terbukti bahwa 1, 2 ini merupakan eigen vektor dari matriks bujur sangkar ini. Dengan nilai karakteristiknya itu adalah sama dengan 3. Kemudian ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Monggo. Kalau tidak ada, kita coba. Monggo, silakan. Kalau ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Itu tadi yang 1, 2 itu dari mana? 1, 2 dari sini, sebentar. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sebentar. Ini, 1, 2. Kalian dapatkan nilai 1, 2-nya itu dari sini. Jadi 2x1 sama dengan x2. Sehingga di saat kita memasukkan x1-nya sama dengan 1, maka x2-nya itu sama dengan 2. Jadi sebenarnya, kita balik ke sini ya, rumusnya. Nah, sebentar. Jadi pada saat kita mencari eigen vektor, jadi matriks A, kita kalikan dengan matriks eigen vektornya, maka kita akan dapatkan nilai karakteristiknya, kita kalikan dengan eigen vektor. Di mana tadi nilai eigen vektornya itu adalah 308 min 1. 08 min 1. Ini adalah vektor eigen vektornya x1 dan x2. Karena di sini ukuran matriksnya 2 kali 2 ya, berarti nanti kita akan dapatkan eigen vektornya itu adalah memiliki 2 nilai, yaitu x1 dan x2. Maka lambda di sini itu haruslah sama dengan x1 x2. Jadi nilai hasil perkalian ini itu haruslah sama dengan hasil perkalian ini. Di mana untuk mendapatkan nilai x1 dan x2 ini kita menggunakan cara OBE. Tadi pada saat mencari nilai karakteristiknya, kita dapatkan vektor ini, matriks ini. Ya, kita dapatkan matriks ini, lambda minus 3, 0, minus 8, lambda plus 1. Maka kita ganti saja lambdanya sekarang dengan 3. Karena kita sudah dapatkan value-nya ya. Kita sudah dapatkan value-nya itu sama dengan 3. Kita masukkan saja nilai 3 tadi ke lambda. Hasilnya adalah seperti ini. 0. Jadi 0, 0, minus 8, 4. Ini kalian ganti dengan 3. Kita dapatkan hasilnya. Maka kita bisa menentukan nilai x1 dan x2. Seperti ini, 8x1 sama dengan 4x2. Sehingga di saat kita memasukkan nilai x1-nya sama dengan 1, x2-nya sama dengan 2. Sehingga nilai x1 dan x2 itu adalah 1 dan 2. Ya, jadi ini adalah x1, x2 sama dengan 1 dan 2. Silakan, kalau ada yang tanyakan lagi, monggo. Angka sebarang. Jadi di saat kalian masukkan semuanya x2-nya sama dengan 2, berarti x2-nya sama dengan
4. Sampai sini paham ya? Kenapa kok bisa 2? Jadi di saat kalian masukkan X1-nya 2, X2-nya 4, berarti di sini kalian harus ubah 2, 4. Kemudian kalian buktikan. Apakah X1, X2 dengan nilai 2, 4 ini itu merupakan hasil perkalian dengan vektor bujur sangkar tadi dan menghasilkan suatu kelipatan dari vektor eigen. Kita coba buktikan ya, nilainya 2 dan 4. Kita buktikan 3, 0, minus 8, 1. 2, 4. Eigenvektornya adalah 2, 4. Lambdanya tadi 3. 2, 4. 3, 0, 8, 1. Maka hasilnya ini adalah 6. 16 kurangnya 4, minus 12. Sudah. Kebalik saya. Ini 8 minus 1 ya. 8 minus 1. Berarti plus 12. 8 kali 2, 16. 16 kurangin 4, itu adalah 12. Ini sama dengan 6, 12. Jadi eigenvektor ini itu merupakan eigenvektornya dari matriks bujur sangkar ini. Karena pada saat kita kalikan, dihasilkanlah kelipatan dari eigenvektor itu sendiri. Monggo, kalau ada yang tanyakan, silakan. Berarti izin bertanya, Bu. Berarti memasukkan X1, X2-nya terserah ya, Bu? Maksudnya kayak umpama ini X1-nya 50, X2-nya 100 gitu, Bu. Betul. Yang penting sesuai dengan ini ya. Jadi nggak hanya asal kalian masukkan ya. Jadi kalian 50, X2-nya 50 berarti kan tidak sesuai. Jadi harus kalian sesuaikan dengan nilai yang sudah kalian dapatkan, hasil perhitungan yang sudah kalian dapatkan. Kalian mulai saja dari nomor yang paling kecil. Yuk, sama-sama. Jadi kalian mulai saja dari nomor paling kecil. Di saat kalian sudah mendapatkannya, berarti nanti kelipatannya itu akan bisa menjadi eigenvektor dari matriks tersebut. Silakan, kalau ada yang tanyakan lagi, monggo. Bu, izin bertanya. Nah, untuk pemisahan X1 dan X2 tadi itu bebas ya, Bu? Untuk X1-nya berapa, lalu X2-nya itu menyesuaikan. Kalau misalnya X1-nya 0 itu boleh nggak, Bu? X1-nya 0 tidak boleh. Karena di sini di saat kita berbicara mengenai eigenvektor itu adalah matriks tidak 0. Sehingga di saat kalian mendapatkan nilainya 0 semua, berarti matriks tersebut tidak memiliki eigenvektor. Jadi harus hati-hati kalian. Di saat kalian mendapatkan nilai X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, berarti matriks tersebut tidak memiliki eigenvektor. Nanti kalian bisa lihat untuk matriks seperti apa sih yang akan memiliki eigenvektor. Matriks seperti apa yang tidak memiliki eigenvektor. Di mana di saat sebuah matriks determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki eigenvektor. Tapi di saat matriks tersebut, tapi nggak berlaku di sini karena nilainya ini ya, nggak berlaku. Maaf, abaikan yang saya sebutkan tadi, abaikan ya. Karena di sini nilainya ternyata di saat kita mencari determinannya itu tidaklah sama dengan 0. Ya. Abaikan. Jadi abaikan saja. Jadi kalau kalian mendapatkan nilainya nanti X1 sama dengan 0, kemudian X2-nya sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki eigenvektor. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama. Sekarang kita lihat yang kedua ya, nilai karakteristik yang kedua. Di mana nilai karakteristik yang kedua itu adalah minus 1. Di sini lambdanya itu sama dengan minus 1. Lambda minus 3, 0, 8, lambda plus 1. 3,
kita ganti nilai lambdanya dengan minus 1. Oh, udah sampai kelupaan. Bentar ya, cara satunya lagi, tadi cara OBE, nanti kalian akan melihat cara yang satunya, sebentar, kita lanjutkan dulu cara ini. Untuk penyelesaian ini ya, kita selesaikan dulu, di mana di saat kita masukkan minus 1, maka hasilnya ini adalah minus 4, 0, 8, 0. Nah, di sini kalian bisa dapatkan minus 4x1 ini sama dengan 0. 8x1 ini sama dengan 0. Jadi, otomatis, ini x2-nya sama dengan 0 ya. X2-nya sama dengan 0. Maka otomatis di sini nilai x1-nya itu adalah sama dengan 0. Berarti kita bisa katakan, pada nilai karakteristik minus 1, kita tidak akan memiliki eigenvektor. Kita tidak akan mendapatkan eigenvektor dari nilai karakteristik minus 1. Jika kita hanya akan mendapatkan nilai vektornya, eigenvektornya dari nilai karakteristik sama dengan 3. Karena pada saat kita nilai karakteristiknya sama dengan 3, kita akan mendapatkan eigenvektornya itu adalah 2, 4. Dimana terbukti pada saat kita kalikan, itu merupakan hasil kelipatan dari value dan juga eigenvektor. Eigenvalue dan juga eigenvektor. Sedangkan yang nilai karakteristik minus 1, kita tidak memiliki eigenvektor. Silakan ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Yang penting salah satunya tidak 0 ya. Jadi eigenvektor itu adalah vektor yang tidak 0. Suatu matriks tidak 0. Eigenvektor itu adalah eigenvektor itu adalah matriks yang tidak sama dengan 0. Suatu matriks yang tidak sama dengan 0. Jadi boleh salah satunya ada 0, tapi tidak boleh semuanya sama dengan 0. Monggo kalau ditanyakan, silakan. Izin bertanya Bu, berarti eigenvektor itu yang x1, x2 tadi ya Bu? Kalau eigenvalue itu yang lambda tadi Bu? Betul. Jadi ini adalah value-nya, maaf balik lagi. Ini adalah value-nya, ini adalah, kebalik maaf. Ini adalah value-nya, ini adalah vektornya. Jadi di saat kita mengalihkannya antara vektor dan value tadi, akan dihasilkan suatu hasil dari pengalian vektor, eigenvektor dengan matriks bujur sangkarnya. Seperti itu. Kalau ada lagi yang ditanyakan, Bu, izin bertanya Bu. Misal di soal kita itu disuruh menentukan nilai eigennya Bu ya. Nah tapi misal soalnya kayak tadi itu ketemunya nilai eigennya itu 3 dan 1. Nah ternyata 1 itu ternyata tidak memenuhi yang tadi Bu. Itu nilai eigennya masih termasuk 3 dan 1 itu masih termasuk nilai eigen atau cuma yang 3 saja Bu? Masih termasuk. Jadi di saat kalian diminta untuk mencari nilai eigen, berarti kalian harus memasukkan semuanya. 3 dan juga minus 1. Tapi di saat kalian ingin mencari vektor, eigenvektornya, maka kalian harus mencari lagi. Ya, kalian hitung lagi. Kalian masukkan, kalian buktikan gitu ya. Kalian buktikan dari value-nya tadi yang sudah kalian dapatkan, kalian masukkan untuk mencari eigenvektornya. Bisa saja kalian dapatkan vektornya, bisa saja value tersebut tidak memiliki matriks tidak 0. Jadi kalau kalian ditanyakan eigenvalue-nya berarti kalian harus masukkan kedua-duanya. Walaupun salah satunya tidak memiliki matriks tak 0 atau eigenvektor. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya akan memperlihatkan cara satunya ya. Di sini kan kalian masih menggunakan OBE. Ya, jadi kalian memasukkan nilai value-nya ke dalam matriks ini. Ya, kalian masukkan, kemudian kalian akan mencari nilai X1 dan X2-nya. Atau kalian mencari matriks dari matriks tak 0 dari matriks bujur sangkar tersebut. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara substitusi. Sebenarnya kalian tinggal masukkan saja ke dalam rumus ini. Jadi A
X, kemudian lambda, dan kalikan dengan X. Rumusnya tadi ya. Ini tadi matriks A itu adalah 3, 0, 8, minus 1. X1, X2. Karena ukurannya 2 kali 2 ya, berarti kita membutuhkan 2 nilai. X1 dan X2. X1, X2. Ini kita dapatkan lambdanya tadi 3 ya. Lambdanya kita masukkan dulu 3. Maka 3. Berarti kita dapatkan 3x1, 8x1, minus x2. Ini sama dengan 3x1, 3x2. Tiga X1 sama dengan X1. Ini 3x1. Ini tidak bisa kita gunakan ya. Karena pada saat pindah posisi, X1-nya ini nanti sama dengan 0. 3x1 minus 3x1 sama dengan 0. Ini hasilnya nanti sama dengan 0. Kalian bisa abaikan saja. Berarti kita lihat persamaan kedua. 8x1 minus x2 sama dengan 3x2. 8x1, 4x2. Ini terserah kalian. Kalian mau menggunakan OBE atau cara yang seperti ini. 8x1, sebentar. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Kalian bisa lihat. Ini 2x1 sama dengan x2. Jadi terserah kalian enaknya mau menggunakan yang mana. Apakah yang substitusikah atau menggunakan cara OBE. Itu terserah kalian. Kalian mau menggunakan cara yang mana. Sama saja, ya, sama saja. Mau yang menggunakan OBE atau menggunakan cara yang satu ini. Tapi akan lebih baik kalian menggunakan yang OBE ya, jadi biar mengikuti pada cara-cara metode-metode yang sebelumnya yang sudah kita gunakan. Monggo ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk yang 2x2 sebelum kita masuk ke 3x3, agak sedikit rumit, sebenarnya nggak rumit ya. Cuma hanya perhitungannya saja yang agak rumit pada 3x3, karena ukurannya akan semakin besar. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan pada ukuran 3x3. Suatu matriks berukuran 3x3. Di sini saya memiliki sebuah matriks berukuran 3x3, 1 min 3, 3. 3 minus 5, 3. 6 minus 6, 4. Dengan cara yang sama, kita akan mencari nilai eigennya terlebih dahulu. Nanti, lambda 0, 0, 0 lambda 0, 0, 0, lambda. Dikurangi 1 minus 3, 3, 3 minus 5, 3, 6 minus 6, 4. Sama dengan hasilnya ini adalah lambda minus 1 plus 3, ini minus 3, ini minus 3, lambda plus 5, minus 3, minus 6, plus 6, lambda minus 4. Kemudian kita cari nilai determinannya. Maka kita menggunakan metodenya Sarus ya. Kita menggunakan metode Sarus. Dengan menambahkan 2 kolom di depan, kita taruh di belakang. Lambda minus 1, 3, minus 3, lambda plus 5, minus 6. Nah. Maka hasilnya ini adalah, ini kita kalikan, ini kita kalikan, kita tambahkan juga hasil perkalian ini,
Kemudian kita kurangi dengan hasil perkalian ini, kita kurangi juga dengan hasil perkalian ini, kita kurangi juga dengan hasil perkalian ini. Maka kita akan dapatkan nilainya itu adalah, saya nyontek saja ya, hasil perhitungan saya, lambda minus 1, lambda plus 5, lambda, saya jadi bingung, lambda minus 1, lambda plus 5, lambda minus 4. Lambda minus 4. Kita tambahkan 3 dikali minus 3 dikali minus 6. 9 kali 6, 54. Ya, 54 ya. Plus 54. Kita tambahkan 9 kali 6, 54. Kita kurangi 6 kali 3, 18, lambda plus 5. Ini 18, lambda plus 5. Kita kurangi. Minus 18, lambda minus 1. Minus 18 berarti plus 18, lambda minus 1. Kita kurangi. Minus 9 dikali lambda minus 4. Minus 9, lambda minus 4. Berarti plus 9, lambda minus 4. 8 ya. Kita hitung saja dulu yang ini. 108 dikurangi 18 lambda ditambah 18 kali 5. 18 kali 5, 90. Ditambah 18 lambda dikurangi 18, 36. Ini habis ya. Ini habis. Berarti tinggal 9 lambda dikurangi 36. Sehingga kita akan dapatkan lambda minus 1, lambda plus 5, lambda minus 4, ini ditambah 9 minus 36. Untuk memudahkan kalian, kenapa? Iya, 9 lambda, betul, 9 lambda. Ini untuk memudahkan kalian bisa lakukan seperti ini saja dulu. Lambda minus 1, lambda plus 5, lambda minus 4, sama dengan minus 9 lambda minus 36. Oh iya, enggak, kita pindahkan. Oh benar-benar plus ya, maaf, betul. Ya karena saya, oke, terima kasih koreksinya. Baik, sekarang sebentar, lambda minus 1, lambda minus 1, lambda plus 5, lambda minus 4, minus 9 lambda plus 36. Maka ini kita keluarkan minus 9 lambda minus, 36 ya. Sinkron tangan sama otak saya. 36, berarti ini minus 4. Kita abaikan saja dulu ini. Maka kita akan dapatkan lambda kuadrat plus 5 lambda minus lambda, ini minus 9, kita pindah ke depan, plus 9.
kok aneh ya? Saya perhitungannya agak beda di sini. Bu. Iya. Saya kesalahan perhitungan. Gimana? Silakan. Nggak apa-apa, Bu. Jadi, Bu. Oke. Tambah 9, ini sama dengan 0. Ini lambda kuadrat ditambah 4 lambda ditambah 4 sama dengan 0. Berarti lambdanya kita dapatkan plus 2. Lambda plus 2. Kemudian kalian masukkan ini. Lambda minus 4. Sehingga kalian akan memiliki 3 lambda. Yaitu lambda 1 dan 2 itu adalah minus 2. Lambda 3-nya itu adalah sama dengan 4. Kemudian kalian bisa mencari untuk membuktikan untuk mencari eigenvektornya ya. Kalian bisa masukkan nilai ini untuk mencari eigenvektornya. Oh, ini sudah paling false. Bentar. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, karena kalau tidak ada akan saya hapus. Ini saya tidak bisa menambah slide lagi soalnya. Kalau tidak ada saya hapus ya. Kita mendapatkan lambdanya itu, silakan, monggo. Izin bertanya Bu, itu lambda min 4-nya itu kenapa dimasukin juga ya Bu? Kan udah dicoret itu Bu. Masukkan, karena kalian pada saat berukuran 3x3, pada ukuran 3x3 ini kalian akan membutuhkan 3 lambda. Sebenarnya ini kalian tidak hapus ya, tapi kalian abaikan saja terlebih dahulu. Di sini istilahnya kalian tidak menghapusnya, kalian hanya mengabaikan. Kalian abaikan, tapi nanti kalian munculkan di akhir. Ini sebenarnya cara memudahkan kalian. Daripada kalian nanti lambda pangkat 3 itu kan agak lebih susah untuk mencari nilai lambdanya. Sehingga untuk memudahkan kalian, saya berikan cara seperti ini. Bukan dihapus ya, kalian tidak menghapusnya, tapi kalian abaikan terlebih dahulu. Nanti kalian munculkan di akhir, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oh, kalau ada lagi yang ditanyakan, silakan. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Masih mengenai yang lambda minus 4 tadi Bu. Itu kan misalkan yang lambda minus 4 yang milik minus 9 itu, kalau misalkan kita pindah itu kan jadi per Bu. Kalau biasanya kan di polinomial, kalau ada per itu ada rentangnya gitu loh Bu. Kalau di sini berarti tidak usah ya Bu? Seperti apa? Karena di sini, ini ya maksudnya ya. Hilang. Nah, ini maksudnya ya, kenapa kok bisa jadi tidak seper? Karena kalian perhatikan tadi, di sini posisinya penambahan, bukan dalam bentuk perkalian, ya, bukan dalam bentuk perkalian. Sehingga akhirnya kalian tidak membaginya. Ya, kalian tidak membagi dalam seper gitu ya, tidak kalian bentuk dalam seper. Sehingga pada saat kalian pindahkan ke kiri, maka dia posisinya itu akan menghasilkan nilai seperti ini. Mana tadi? Ini posisi awalnya, ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Maka untuk memudahkan kalian menentukan nilai lambda, karena kalau kalian cari nilainya, ini kalian akan dapatkan lambda pangkat 3. Kemudian kalian akan dapatkan nilai berapa? Lambda pangkat 2. Jadi juga nanti akan kalian dapatkan lambda, kemudian nilai konstantanya. Ini akan lebih susah lagi kalau kalian menjabarkannya gitu ya, menjadi lambda satunya berapa, lambda 2-nya berapa, lambda 3-nya berapa. Itu akan jauh lebih susah. Maka di sini untuk memudahkannya, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Seperti itu. Baik Bu. Ada lagi ada lagi yang ditanyakan? Kalian jangan bingung ya, seharusnya untuk yang konsep pemindahan posisi ini kalian sudah sangat jago harusnya, ya sudah sangat jago. Di saat posisinya seperti ini, berarti bukanlah dalam bentuk seper ya, pada saat kita pindahkan, itu bukan dalam seper 9 lambda dikurangi 36, tidak seperti itu. Tapi karena masih dalam bentuk penjumlahan, berarti kita hanya pindah posisi dan tandanya yang berubah.
Semoga tidak bingung ya kalian. Monggo kalau ada lagi yang ditanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan cari eigenvektornya. Mungkin cara saya ini tidak akurat ya. Kalian bisa buktikan dengan yang sampai lambda pangkat 3. Jadi kalian kalikan semuanya, dan nanti kalian baru tentukan berapa lambda satunya, berapa lambda 2, sampai dengan lambda 3. Ya, kemungkinan cara saya ini tidaklah akurat, tidaklah benar untuk mendapatkan nilai eigennya. Baik, kita sekarang masukkan pada lambda minus 2 terlebih dahulu. Kita menggunakan cara OBE. Tadi kita dapatkan, ini adalah lambda minus 1. Lambda minus 1 plus 3 minus 3. Lambda minus 1 plus 3 minus 3. Minus 3 minus 6, minus 3 minus 6, lambda plus 5, 6, minus 3, lambda minus 4. Kita masukkan lambda minus 2 terlebih dahulu, maka ini 0 ya, 0, 0, 0. Ini adalah minus 3, 3, minus 3, minus 3, 3, minus 3, minus 6, 6, minus 2, minus 6. Minus 6. Ini kita kalikan dengan minus 1/3. Tapi dari sini saja sudah kalian bisa lihat baris 1 itu merupakan kelipatan dari baris 2. Begitu juga baris 2 merupakan kelipatan dari baris 1. Sehingga nantinya salah satu baris itu akan 0 semua pada saat kita mencoba untuk mengenalkannya. Kita buktikan ya. Ini kita kalikan dulu dengan minus 1/3, kita kalikan dengan minus 1/6 untuk memudahkannya. 1 minus 1, 1. 1 minus 1, 1. Saya salah hitung kah? Betul ya, saya menghitungnya ini 1. Oh, ternyata kelipatan semuanya ini. 1 minus 1, 1. Baris 3 juga ternyata kelipatannya. Sehingga pada saat kita nolkan, baris 2, kita tambahkan dengan minus baris pertama. Begitu juga baris ketiga. Maka nanti hasilnya itu adalah 1 minus 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti X1 minus X2 ini minus plus X3 ini sama dengan 0. Seumpama kita asumsikan X1-nya itu sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1, maka X3-nya itu sama dengan 0. Kita coba ya, kita coba buktikan. Di saat X1-nya ini sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1,
maka X3-nya ini sama dengan 0. Coba hapus. Satu minus 3, 3, 3, 6, minus 5, minus 6, 3, 4. 1, 1, 0. Ini minus 2, 1, 0. Hasilnya itu adalah 1 dikurangi 3 minus 2. 3 minus 5 minus 2. 6 minus 6, 0. Berarti terbukti ya. 110 ini itu adalah eigenvektornya dari matriks bujur sangkar ini. Coba nanti kalian hitung lagi ya. Ini enggak tahu kok. Jawabannya agak beda dengan kunci jawaban saya yang saya sudah buat sebelumnya. Jawabannya agak berbeda. Nanti kalau kalian coba cek lagi ya. Baik dari yang lambda minus 2 dengan lambda 4. Nanti kalian coba cek apakah akan dihasilkan sebuah eigenvektor dari matriks bujur sangkar tersebut. Nanti saya coba cek lagi. Kemungkinan hasil perhitungan saya ada yang salah. Oke, silakan. Ada pertanyaan dulu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Silakan. Monggo. Nanti kalian buktikan sendiri ya. Kalian lanjutkan untuk mencari eigenvektornya. Kalian bisa menggunakan UBE atau kalian bisa menggunakan cara yang substitusi tadi. Jadi kalian kalikan antara matriks A dengan matriks X, ya, matriks X, kemudian kalian buktikan apakah hasilnya itu sama dengan lambda dikalikan dengan matriks X. Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita tutup ya untuk perkuliahan hari ini. Nanti kalian bisa lanjutkan untuk mencari eigenvektornya dari ukuran 3x3 ini. Monggo, kalau ada yang tanyakan. Permisi Bu, maaf Bu. Kan ceritanya tuh minggu kemarin kan asinkron ya Bu. Itu ada teman-teman saya yang tidak tahu atau lupa absen Bu. Itu bagaimana Bu? Seperti yang saya sampaikan di minggu awal perkuliahan, di mana untuk yang presensi, saya hanya akan bantu di akhir pertemuan. Ya. Saya hanya akan lihat di saat kalian presensinya 3, itu baru alpanya 3, itu baru saya akan bantu. Tapi di saat alpanya kalian sudah lebih dari 3, maka saya tidak akan membantu presensi kalian. Jadi saya hanya bantunya di akhir. Jadi tenang saja. Yang penting presensi kalian itu tidak lebih dari 3, itu akan saya bantu. Jadi kalian akan bisa mengikuti UAS. Jadi terima kasih. Saya akan update-nya itu di akhir pertemuan saja sebagai syarat kalian untuk mengikuti UAS. Ya silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, monggo. Nanti kalian coba lanjutkan ya untuk yang matriks 3x3 ini. Kalian coba lanjutkan, sama saya tambahkan satu lagi. Ada satu soal lagi. Hilang soalnya. Bentar. 1 minus 3, 3. Tambahkan satu soal lagi ya. Ini ada Oke.
Ini ada soal yang lain, bisa kalian coba-coba untuk mencari value-nya dan juga mencari vektornya. Ini ada, mana tadi? 5 minus lambda. 5 minus lambda itu hasil perhitungannya. 5, kemudian minus 3. Minus 3, 4, minus 2, minus 4, 3, 5 minus 3, 3, 4 minus 2, 3, 4 minus 4, 5. Silakan kalian cari untuk eigenvalue dan juga eigenvektor dari matriks bujur sangkar tersebut. Sama coba kalian cari ya, kalian lanjutkan untuk yang matriks ini. Apakah dengan lambdanya minus 2 kita akan mendapatkan vektornya, ataukah kita tidak mendapatkan vektor dari kelipatan minus 2 tersebut, dari value minus 2 tersebut. Ya monggo, kalau ada yang tanyakan, silakan sebelum saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Monggo. Kalau ada yang ingin ditanyakan, sambil menunggu pertanyaan, saya akan men-screenshot untuk pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak, berarti perkuliahan hari ini saya akan cukupkan. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk mereview materi. Oh silakan, Ova, ada yang pertanyaan? Akan diumumkan lebih lanjut ya, karena materi kalian itu agak terlambat dengan materi kelas yang lainnya. Jadi nanti saya akan umumkan lebih lanjut mengenai materi yang perlu kalian pelajari untuk menyamakan dengan kelas yang lainnya. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada yang ingin kalian tanyakan lagi. Monggo. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kita hanya mereview ya, minggu depan kita hanya mereview dari materi pertama sampai dengan yang terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Terima kasih. tutup roomnya ya. Terima kasih.